Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sudah lama ndak upload tentang riset free energy. Jadi ini saya akan mencoba menggunakan unit fund karakter seperti ini bentuknya. Jadi alat ini bekerja di listrik frekuensi 60. Jadi arus langsung dimasukkan, kemudian magnet berputar menggerakkan kipas. Jadi tadi saya uji coba menggunakan arus DC, ternyata tidak bisa karena arus DC frekuensinya tinggi. Tapi kemungkinan bisa jika di drive dengan Arduino, maksudnya Arduino-nya disetel dengan frekuensi 50 sampai 60, kemungkinan bisa jalan. Rotor bawaannya adalah seperti ini. Ini nanti akan saya rubah menjadi full magnet. Jadi secara teorinya satu sebagai penggerak, satu lagi sebagai penghasil arus, kemudian akan dikembalikan lagi, jadi terjadi sirkulasi for unity, jadi safe running. Kemungkinan terbesarnya gagal, tapi dicoba karena penasaran. Dan menurut logika saya, ketika frekuensi input dengan frekuensi output disejajarkan atau disearahkan atau disamakan persis, masih ada kemungkinan. Misalnya menggunakan arus AC di sini 50 sampai 60 Hz, kemudian outputnya kita juga harus pastikan persis dengan frekuensi yang sama, kemungkinan sirkulasinya akan terjadi. Ataupun mungkin dengan arus DC misalnya, ya kan, arus DC kita drive dengan Arduino antara 50 sampai 60 Hz, kemudian outputnya juga kita DC kan, masukkan super kapasitor, maybe, but is maybe yes and maybe no. Tapi kita harus mencoba teorinya seperti itu. Nanti unitnya, desainnya kita simetriskan supaya tidak ada gesekan sama sekali, jadi tidak ada rugi-rugi yang harus dihitung lagi sini. Konsepnya ini kita kasih arus mutar, ini menghasilkan arus, kita kembalikan lagi. Baik nanti kita coba menggunakan arus AC bolak-balik ataupun arus searah DC. Tapi yang jelas arus DC harus menggunakan driver. Murni mentah dari baterai udah jelas tidak bisa. Tapi dengan arus AC sudah pasti bisa berputar. Tapi dengan arus AC, apakah dengan tegangan misalnya 220 dia berputar, apakah tegangan ini mampu mengeluarkan 220? Pada prinsipnya 1:3 inputnya harus misalnya 220, setidaknya 3 kali. Kalaupun 220, ampernya juga 3 kali lipat. Ini masih murni bawaan pabrik, belum ada dirubah apapun. Tapi jika perlu nanti ada perubahan koil, kita rubah, baik ukuran kawat
dan jumlah lilitan. Mudah-mudahan kali ini bisa ada hasil, karena ini juga masih konsep yang belum dikerjakan, tapi unit jurinya seperti ini sudah saya buat, tinggal hanya masang. Ini nanti jadi double rotor, dan double rotor itu sini satu, di sini satu lagi, jadi ada 2 rotor. Ini rotor penggerak sini, kemudian di sini ada rotor untuk generatornya sebagai output. Nah, di sini apakah misalnya untuk penggerak hanya dibutuhkan 2 magnet, kemudian untuk generatornya kita buat mungkin sebanyak mungkin, sehingga kutub ketika ini satu gerakan di sini bisa berbandingkan menjadi perbandingannya. Jika 2 di sini 4, berarti 1:2. Sini 1 putaran, ini hasil arus yang dihasilkan menjadi 2 putaran. Dalam logika saya begitu. Tapi apakah nanti dapat magnet yang pas? Apa ini kita korek, kita buat tempel magnet di sini, atau langsung menggunakan rotor full magnet? Jadi ada magnet contohnya seperti ini. Ini ada magnet neodymium, mungkin kita bor ya, kita bor langsung. Nah, yang jelas kutub magnet di sini kutubnya ini utara dan ini adalah selatan. Nah, kutub samping ini apakah juga terbagi menjadi 2? Ini belum saya pastikan, dan mungkin rekan-rekan ada yang tahu bisa komen nantinya ketika magnet bulat ini. Ini magnet ini neodymium, grade-nya bisa dibilang N52, neodymium N52, sangat kuat. Rencananya akan saya buat 2 di sini, 1 kemudian 1 lagi. Mudah-mudahan percobaan kali ini lebih maksimal hasilnya, kemudian bisa dikembangkan. Namanya sebuah percobaan, hasil yang pasti adalah gagal. Dari kegagalan ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu yang kemudian dikembangkan, dipelajarin lagi menjadi sebuah kesimpulan yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.